Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan tentang bentuk-bentuk karakteristik dalam produk-produk pembiayaan perbankan. Yang pertama itu ada produk letter of credit atau SKBDN. Yang kedua ada produk bank garansi. Yang ketiga ada produk pembiayaan investasi dan modal kerja. Lalu yang terakhir ada produk sukuk atau SUKUK. Oke, langsung saja kita beralih ke yang pertama terlebih dahulu, yaitu ada produk letter of credit atau SKBDN. Letter of credit atau LC dalam bahasa Indonesia disebut sebagai surat kredit berdokumen. Letter of credit merupakan salah satu jasa yang ditawarkan oleh bank dalam rangka pembelian suatu barang, berupa penangguhan pembayaran, pembelian oleh pembeli atau importir sejak letter of credit sampai dengan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Secara umum, letter of credit dalam pengertian bank konvensional digunakan untuk membiayai sales kontrak jarak jauh antara pembeli dan penjual yang belum saling mengenal dengan baik. Lebih jelasnya, LC ini digunakan untuk membiayai transaksi perdagangan internasional. Dan LC ini terbagi menjadi dua, yaitu ada LC impor syariah dan LC ekspor syariah. Jadi ada impor dan ekspornya. Oke, berdasarkan fatwa nomor 34 DSN MUI /9/2002, ketentuan akad-akad untuk letter of credit impor yang sesuai dengan syariah dapat digunakan beberapa bentuk, yaitu ada digunakan dalam akad wakalah bi'al ujroh, lalu ada akad wakalah bi'al ujroh dan qard, akad murabahah, akad salam atau istisna dan murabahah, akad wakalah bi'al ujroh dan mudorobah, dan terakhir itu ada akad musyarakah. Dan di sana di PPT sudah tertera ketentuan-ketentuannya, jadi bisa dibaca langsung saja. Lalu proses terbentuknya LC ini dalam bentuk syariah sedikit banyaknya sama dengan proses terbentuknya LC dalam bank konvensional. Hanya saja dalam proses terbentuknya LC dalam bank syariah, transaksinya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah itu sendiri pastinya. Dilihat dari proses terjadinya LC tersebut, dapat dikatakan bahwa LC juga merupakan pengalihan penanggungan yang diemban. Bank penerbit mewajibkan kepada importir untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai jaminan sebesar 10% dari nilai LC-nya tersebut. Juga menyerahkan agunan tambahan dari importir atau permohonan letter of credit. Aplikasi yang sesuai dengan LC syariah ini adalah dalam bentuk syariah, LC juga dimasukkan sebagai jasa, yaitu pelayanan jasa bank. Tetapi dalam aplikasinya, LC tidak hanya sebagai pelayanan jasa, LC juga dapat berubah menjadi produk pembiayaan loh, yaitu kredit biasa. Letter of credit dalam bank syariah termasuk produk pembiayaan, yaitu pembiayaan letter of credit dan letter of credit impor atau ekspor syariah, seperti itu. Selanjutnya adalah produk bank garansi. Bank garansi merupakan perjanjian penanggungan yang diatur dalam pasal 1820 KUH Perdata. Istilah garansi sendiri berasal dari bahasa Inggris guaranty yang berarti menjamin atau jaminan. Dalam bahasa Belanda disebut dengan borgtocht, dan istilah inilah yang paling sering kita dengar selain bank garansi sendiri. Menjamin atau jaminan dalam perjanjian garansi dimaksudkan sebagai tindakan dari pihak garantor untuk menjamin bahwa jika seseorang tidak menunaikan kewajibannya, misalnya tidak membayar hutang-hutangnya, si garantor tersebutlah yang akan melaksanakan atau mengambil alih kewajiban tersebut. Untuk jenis bank garansi yang diterbitkan dalam bentuk warkat,
Maka setidaknya ada 5 jenis bank garansi yang dapat atau sering diberikan bank kepada nasabahnya, yaitu pertama, garansi penawaran atau tender guarantee, yang kedua garansi pelaksanaan atau performance guarantee, yang ketiga garansi uang muka atau advance payment bond, dan yang terakhir garansi pemeliharaan atau maintenance bond. Selanjutnya dasar hukum bank garansi. Yang pertama ada aspek syariah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 11 garing DSN MUI garing 2000. Yang kedua, dari aspek syariah didasarkan Fatwa Dewan Syariah nomor 11 garing DSN MUI garing 2000 menerangkan tentang kafalah bahwa dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad kafalah, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, atau makfu anhu ashil. Dan yang terakhir, DSN telah memperbolehkan kafalah selama tidak bertentangan dengan syariah atau diharamkan, berdasarkan dalil Al-Quran Surat Yusuf ayat 72. Selanjutnya, syarat dan rukun garansi. Yang pertama, ada pihak penjamin, terdiri dari dewasa dan berakal sehat atau cakap bertindak hukum, dan berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela atau ridho dengan tanggungan kafalah tersebut. Yang kedua, pihak terjamin. Sanggup menyerahkan tanggungannya atau piutang kepada penjamin dan harus dikenal dengan penjamin. Selanjutnya yang ketiga, pihak penerima jaminan. Harus diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad atau memberi kuasa, dan berakal sehat. Yang terakhir, objek penjaminan merupakan tanggungan pihak atau orang yang berhutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan. Bisa dilaksanakan oleh penjamin, harus merupakan piutang mengikat atau lazim, yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan. Dan harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya, dan tidak bertentangan dengan syariah. Selanjutnya ada proses aplikasi produk jasa bank garansi. Yang pertama ada syarat ketentuan permohonan bank garansi. Yang kedua, ketentuan penerbitan bank garansi. Yang ketiga, klaim bank garansi. Dan yang keempat, ada berakhirnya bank garansi. Yang ketiga, yaitu produk pembiayaan investasi dan modal kerja. Investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan atau manfaat atau keuntungan di kemudian hari. Investasi digolongkan menjadi 3 kategori. Yang pertama ada investasi pada masing-masing komponen aktiva lancar. Yang kedua investasi pada aktiva tetap atau proyek. Dan yang ketiga investasi dalam efek atau surat berharga atau securities. Pembiayaan investasi adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk pendirian proyek baru, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, relokasi proyek yang sudah ada. Jenis-jenis pembiayaan syariah skema kerjasama terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pembiayaan konsumtif syariah. Pembiayaan konsumtif syariah merupakan pembiayaan yang diperuntukkan bagi nasabah dengan tujuan di luar usaha dan bersifat perorangan. Yang kedua ada pembiayaan syariah untuk kebutuhan konsumtif dengan skema murabahah. Dalam dunia perbankan syariah di Indonesia, akad murabahah merupakan salah satu akad yang utama dan yang paling sering digunakan. Yang ketiga ada pembiayaan syariah dengan skema ijarah. Setelah akad murabahah, skema pembiayaan kedua untuk kegiatan konsumtif syariah bisa menggunakan akad ijarah, di mana akad ini mirip dengan prinsip jual beli, namun berbeda pada objek transaksinya. Dan yang terakhir ada pembiayaan investasi syariah. Pembiayaan investasi syariah merupakan pembiayaan jangka pendek atau jangka panjang untuk melakukan pembelian barang-barang modal yang diperlukan dalam membuka atau mendirikan usaha baru, relokasi proyek ekspansi ataupun barang-barang ataupun penggantian mesin-mesin pabrik. Selanjutnya transaksi pembiayaan investasi dapat dilakukan dalam 2 jenis, yaitu mudharabah dan musyarakah. Mudharabah yaitu akad kerjasama usaha atau perniagaan antara pihak pemilik dana atau sahibul mal sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal atau mudharib.
Dan yang terakhir, pembiayaan musyarakah atau syirkah adalah suatu bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dengan suatu usaha di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut. Yang keempat, produk sukuk. Secara etimologi, sukuk berasal dari kata syak yang berarti dokumen atau sertifikat. Sukuk merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk jamak dalam kurung plural. Syak adalah buku yang mencatat kegiatan transaksi dan laporan yang terjadi. Secara terminologi, sukuk merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi ketika jatuh tempo. Landasan hukum Islam terhadap sukuk. Pandangan Al-Quran terhadap investasi sukuk terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskan dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Pandangan hadis terhadap investasi sukuk terdapat pada hadis riwayat Imam Muslim yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya ia berkata kepada Marwan, kamu telah menghalalkan riba. Marwan membantah, aku tidak melakukannya. Abu Hurairah berkata lagi, kamu menghalalkan penjualan sikak. Padahal Rasulullah SAW telah melarang penjualan makanan sampai diterima secara sempurna. Jenis-jenis sukuk. Menurut Sudarsono, berdasarkan standar syariah, the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, sukuk dibagi menjadi 9 jenis, yaitu sukuk ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang atau jasa itu sendiri. Sukuk ijarah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan akad ijarah. Sukuk ijarah terdiri dari sukuk kepemilikan aset berwujud yang disewakan, sukuk kepemilikan manfaat, dan sukuk kepemilikan jasa. Sukuk mudharabah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian. Keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya. Sukuk salam adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan untuk mendapatkan dana untuk modal dalam akad salam, sehingga barang yang akan disediakan melalui akad salam menjadi milik pemegang sukuk. Sukuk musyarakah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah di mana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Selanjutnya, sukuk istisna adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istisna di mana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu produk atau barang. Sukuk murabahah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan prinsip jual beli. Penerbit sertifikat sukuk adalah penjual komoditi, sedangkan investornya adalah pembeli komoditi tersebut. Selanjutnya, sukuk wakalah adalah sukuk yang mempresentasikan suatu proyek atau kegiatan usaha yang dikelola berdasarkan akad wakalah dengan menunjuk agen wakil tertentu untuk mengelola usaha atas nama pemegang sukuk. Selanjutnya, sukuk muzara'ah adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan mendapatkan dana untuk membiayai kegiatan pertanian berdasarkan akad muzara'ah, sehingga pemegang sukuk berhak atas sebagian dari hasil panen sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Selanjutnya, yang terakhir, sukuk musaqah adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan menggunakan
dana hasil penerbitan sukuk untuk melakukan kegiatan irigasi atas tanaman berbuah, membayar biaya operasional dan perawatan tanaman tersebut berdasarkan akad musyakoh. Dengan demikian, pemegang sukuk berhak atas bagian dari hasil panen sesuai kesepakatan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Syukron, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.